Peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga yang diutus untuk menyertai dan menolong orang percaya dalam setiap aspek kehidupan. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sejak penciptaan dunia, Roh Kudus telah berperan aktif di dalam sejarah keselamatan manusia dan terus bekerja hingga saat ini. Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur, penolong sejati yang berjanji mengirim Roh Kudus sebagai penopang yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dikatakan Roh Kudus sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan saat kita menghadapi kesulitan, penderitaan, atau masa-masa sulit di dalam menghadapi realita kehidupan saat ini. Roh Kudus tidak hanya hadir saat kita membutuhkan, tetapi senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan iman kita. Dia membuka hati. Roh Kudus membuka hati kita untuk menyadari kondisi berdosa dan kebutuhan akan keselamatan yang sejati. Roh Kudus juga berperan menyadarkan dosa. Melalui karyanya yang lembut namun tegas, kita disadarkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman Allah yang adil. Selain itu juga Roh Kudus memiliki peranan untuk menuntun umat manusia pada pertobatan. Dengan kesadaran ini, kita dapat bertobat dengan tulus dan menerima anugerah keselamatan dari Allah. Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran, membimbing kehidupan. Roh Kudus memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami akan firman Tuhan dan memberikan hikmat untuk memilih jalan yang benar dalam setiap keputusan hidup kita. Roh Kudus mengingatkan tentang ajaran Yesus Kristus dan menuntun kita di dalam setiap doa dan ibadah, serta Roh Kudus memberikan pengertian akan kehendak Allah. Roh Kudus memberikan hikmat dan karunia rohani. Yang pertama, hikmat ilahi. Roh Kudus memberikan hikmat dan wahyu agar kita dapat mengenal Allah lebih dalam dan lebih memahami rencananya yang sempurna. Karunia dan berikutnya hikmat karunia. Setiap orang percaya menerima karunia rohani yang unik untuk melayani dan membangun tubuh Kristus di dunia. Yang ketiga, karunia pelayanan. Karunia-karunia ini bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk saling melayani dan membangun persekutuan yang kudus. Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh yang nampak di dalam kehidupan kita semua. Buah roh bukan hasil usaha manusia, tetapi karya supranatural Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan ada 9 buah roh yang diam dalam hidup orang yang percaya. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada yang hukum yang menentang akan hal-hal. Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi bagi Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Kita dapat keberanian dan kemampuan supranatural untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia yang membutuhkan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat dan ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Hidup kita menjadi saksi bagi Kristus. Selain hidup kita diperbaharui oleh Roh Kudus, kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Sahabat sejati, Roh Kudus adalah sahabat dan penolong kita pada setiap hari, dalam suka maupun duka. Dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan menjadi berbuah. Kehidupan menjadi berbuah. Dengan Roh Kudus kita dapat hidup benar
berbuah dan menjadi saksi bagi Kristus yang autentik bagi dunia. Yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus, kita diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus bekerja, mengubah dan memberdayakan hidup kita menjadi hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Mendengarkan penjelasan tadi, sekarang waktunya bagi kita untuk berdiskusi. Silakan kita membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kita akan mendiskusikan, ada 4 bagian yang harus kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama, peranan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya itu seperti apa? Yang kedua, bagaimanakah sikap seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri seorang yang telah diperbaharui oleh Roh? Dan yang keempat, apakah yang kita rasakan jika Roh Kudus berperan di dalam hidup orang yang percaya? Setelah kita selesai berdiskusi, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Presentasi ini dimulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 sampai selesai. Dan teman-teman yang lain silakan untuk menyimak dan memperhatikan yang mereka sampaikan. Sehingga kalian mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka pada pagi hari. Setelah kita ice breaking tadi, kita akan mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita menutupnya di dalam doa. Biarlah segala aktivitas kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan untuk kita melakukannya sepanjang hari ini. Kita berdoa.